Nice to see you. You okay? You look well. So do you. You look lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reactions. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada sangkut pautnya dengan baju saya. Ya, saya sekarang ini pakai baju Liverpool FC. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan salah seorang mantan pemain bola Liverpool FC. You never walk alone. Dan saya agak sedikit terbuka. Kenapa? Karena cuman hanya ada baju ini yang ada. Jadi temanya saya coba sesuaikan. Itu. Nah, sebelum saya menceritakan tentang kisah nyata ini, saya akan berbagi dulu informasi sepengetahuan saya bagaimana sih kehidupan di sini. Karena ada hubungannya nanti dengan keputusan-keputusan yang akan dibuat di dalam kisah ini. Nah, kalian di Indonesia atau dimanapun mungkin melihat, wah, lu ke barat-baratan, lu ke bule-bulean gitu ya kan. Itu sekarang guys, mereka seperti itu. Nah, dulu sebelum tahun 1970-an atau di tahun-tahun 1970-an tersebut, mereka itu lebih fanatik, lebih kuat, lebih gitu aturan dan budaya mereka. Ini mereka udah mulai bebas setelah tahun 1990-an. Itulah mereka mulai merevolusi atau mereformasi, apapun itu namanya. Akhirnya mereka seperti ini sekarang bebas. Nah, kalau dulu mereka kehidupan sehari-harinya itu, oh gimana sih kata orang? Gimana menurut orang nanti, malu semacam itu. Kayak pakai baju misalnya kalau ada anaknya gitu yang pakai baju seksi kalau namanya sekarang. Kalau di kampung saya dibilang kalau lu pakai baju terbuka di sini terbuka udah panjang ya kan, tapi di sininya terbuka. Nah, itu kalau orang kampung saya bilang tuh orang nggak punya uang buat beli bahan pakaian untuk dijahit gitu. Miskin orangnya ya kan. Tapi itulah stylenya orang sekarang. Nah, tapi kalau di sini waktu dulu kalau ada anaknya yang seperti bule-bule sekarang itu bisa dilempar pakai sandal atau malah sampai disiksa sama orang tuanya. Karena judge dari lingkungan, judge dari komunitasnya mereka itu tidak seperti sekarang. Mereka sangat-sangat kuat. Ya, lumayan kuat di sini. Nah, kalau di Indonesia kita bicara tentang agama dari dulu sampai sekarang pun, malah sekarang ini kita lebih melakukan sesuatu kadang berdasarkan agama, ya kadang yang nakal enggak. Karena agama kita, apakah itu Islam atau Kristen atau agama non-Muslim, mayoritas kita mengikuti apa yang ada di ajarannya agama kita. Kita tidak melampaui dan kita tidak mengurangi juga. Kalau di sini mereka fanatik. Apapun yang dilakukan, kamu berdosa. Itu memalukan sampai mereka memberi hukuman yang melanggar agamanya mereka. Begitu. Seperti contoh, misalnya pergaulan bebas, punya anak di luar nikah. Nah, itu di sini sampai-sampai anaknya itu dibunuh atau dibuang atau diberikan ke orang untuk adopsi. Mereka lebih mementingkan malu mereka ke komunitas mereka atau ke warga masyarakat sekitar daripada lebih baik mereka menutupi malunya daripada memikir apa yang mereka lakukan ini tidak benar. Kalau di Indonesia, kalau punya saudara atau siapalah gitu yang punya anak tapi ayahnya nggak tahu, ya masih ada juga yang bilang itu anak haram. Tapi mayoritas itu mikirnya anak itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang melakukan kesalahannya, yang bikin anak ini, bukan anaknya yang salah, ya kan? Walaupun akhirnya beban mental atau beban society tidak akan hilang, tapi lama-lama kan orang-orang lupa. Tapi kalau ada suatu hal yang terjadi, orang mengatakan, lu anak haram, nah, kakak lu bikin anak haram, atau itu lu bikin anak, akan ada terjadi. Cuman bukan jadi topik sehari-hari kita lagi kalau udah lama kejadiannya. Nah, di sini begitulah guys. Itu terjadi di sekitar tahun-tahun 1970-an. Cuman ya itu tadi, tidak semuanya. Makanya seperti di Inggris, karena saya tinggal di Inggris, saya bisa kasih contoh. Di sini mereka mereformasi karena tidak semuanya
begitu, cuman mayoritas dulu seperti itu, dan akhirnya yang tidak begitu mereka memperjuangkan kebebasan mereka. Tetap ada positif dan negatif. Kebebasan atau tidak bebas itu ada sisi positif negatifnya kalau berdasarkan pendapat saya. Anyway, kita mulai aja ceritanya. Cerita ini berawal di tahun 1973. Ada seorang anak gadis yang masih belia berumur 17 tahun, namanya Margaret. Margaret ini berasal dari Skotlandia, tepatnya di Glasgow. Nah, dia ini pada saat itu, dia masih sekolah. Waktu saya sekolah itu puber. Puber pertama kalau umur 17 tahun itu ya kan. Itu kalau kita kelas 2 SMA memang iya sih. Waktu itu kita mulai melirik lawan jenis ya kan. Ada rasa sesuatu hal. Memang itu alaminya manusia di umur segitu. Balik kalau di Islam namanya. Nah, Margaret ini apakah dia ikut dengan kebebasan saat itu atau enggak? Karena kadang orang-orang yang diam atau orang yang lumayan kita bilang oh sopan atau apa, tahu-taunya udah 9 bulan anaknya perutnya udah ini ya kan, gede aja, padahal anaknya pendiam gitu ya kan, anaknya baik gitu kan. Nah, kadang yang benar-benar liar juga ada kayak gitu, kadang-kadang nggak ada. Jadi nggak bisa juga kita membaca buku dari covernya, dari kulitnya. Nah, si Margaret ini nggak tahu gimana kepribadiannya di saat itu, cuman dia masih sekolah dan hamil di luar nikah. Nah, suaminya tidak ada, kemudian ketahuanlah sama keluarganya dan orang tuanya. Keluarganya membuat keputusan kalau anak itu lahir harus diberikan ke panti asuhan biar ada orang yang mengadopsi. Pokoknya anak itu tidak bisa dibesarkan di keluarga tersebut, yaitu tadi karena mereka malu, karena mereka takut dijudge, karena dosa, karena apalah itu alasannya mereka. Pokoknya bayi itu jika lahir harus tidak ada di keluarga mereka. Nah, si Margaret ini tahu itu bakal terjadi. Jadi setelah 9 bulan hamil dan waktunya melahirkan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dia hanya dapat waktu beberapa jam bersama babynya ini. Dia kasihlah nama Stephen. Kemudian bayi ini dibawalah di tempat institusi di mana orang bisa mengadopsi bayi ini. Kita sebut aja panti asuhan kali ya. Si Margaret ini nangis berhari-hari, guys. Ya, kalian bayangin lah ya. Jangankan bayi di dalam rahim sendiri ya, gue nggak punya rahim nih. Cuman gue bisa bayangin, apalagi seorang wanita ya kan mempunyai hati yang sangat lembut atau lemah dan mudah sedih. Dan 9 bulan di rahimnya dia, tahu-taunya dia tidak diberi kesempatan untuk membesarkan atau mencintai bayinya sendiri. Bayinya itu dibawa sama keluarganya dan Margaret tidak boleh melihatnya lagi. Disitulah Margaret ini merasa setengah dari jiwanya itu udah pergi. Jadi kehidupannya dia 180 derajat berubah, termasuk kepribadiannya dia. Tapi mungkin itu adalah jalan terbaik karena Margaret baru umur 17 tahun. Pertama, memikirkan juga bagaimana nanti keluarganya yang akan dikucilkan oleh orang, yang orang akan begini-begini, karena zaman dulu itu gosip di Inggris ini sangat kuat, guys. Pokoknya seperti apa yang kita lihat, mungkin di kampung saya aja ya, ya kayak gitu juga di sini. Di saat itu, ya apalah dayanya si Margaret, umur baru 17 tahun, nggak kerja, masih sekolah. Kalau punya bayi pun pasti kehidupannya juga bakal repot. Sekolahnya pasti berhenti karena dia harus bertanggung jawab sama bayinya ini. Sementara yang menghamilinya nggak tahu atau nggak mau tahu. Karena banyak kejadian seperti itu, guys. Yang cowok nggak mau tahu. Zaman dulu, kalau sekarang sih bule-bule lumayan mereka. Kalau tahu mereka punya anak, mereka merasa bertanggung jawab yang cowoknya gitu. Yang bisa dia lakukan nangis dan ikhlas. Kadang ada juga wanita di situasi seperti itu, mereka fighting bagaimanapun, apapun yang terjadi, mau dia harus keluar dari keluarganya, yang penting dia tidak bisa dipisahkan dengan bayinya. Walaupun mereka itu
teraniaya di luar sana atau matilah ya, kasarnya bareng-bareng sama bayinya. Mereka selalu mempertahankan bayinya. Ada juga yang seperti itu. Anyway, beruntungnya si Margaret bahwa bayinya ini diadopsi oleh sebuah couple, pasangan, yang satu dari Italia, yang cowok, yang cewek orang asli Inggris. Mereka mencari bayi karena mereka nggak bisa dapat keturunan, sudah lama menikah, dan mungkin si cewek udah agak mulai tua, udah nggak mulai menopause mungkin, jadi nggak mungkin mereka akan mendapatkan bayi atau si cewek akan hamil. Jadi diadopsilah si anak Margaret ini. Anak Margaret ini namanya Stephen. Semua proses untuk mengadopsi sudah dilaksanakan oleh couple ini, dan si Stephen dibawa ke Southport. Southport itu dekat dari rumah saya, paling cuma 30 menit. Nah, disitulah Stephen ini dibesarkan oleh couple ini. Beda dengan kisah nyata sebelumnya, couple ini sangat baik. Mereka mempunyai besar rasa cintanya yang akan mereka share sama anak adopsi mereka. Jadi Stephen ini full of love dari pasangan ini. Nah, pasangan ini tidak hanya mengadopsi Stephen, tapi juga anak yang lainnya. Jadi Stephen ini ada saudara, jadi mereka itu berdua. Yang bapak angkat si Stephen ini, yang mengadopsi ini, dia itu dari Italia. Dia sangat fanatik dengan football, bukan dengan budaya, tapi dengan football. Nah, si Stephen ini diperkenalkanlah dengan football, difasilitasi. Ya, yang namanya anak cowok ya, kalau dikasih bola pasti main, ya kan. Senang aja, apalagi difasilitasi agar si Stephen ini bisa menjadi footballer profesional di kedepannya. Cuman mereka tidak memaksa. Nah, Stephen ini digantilah namanya sama orang tua angkatnya ini menjadi Dominic Matteo. Matteo ini adalah nama dari bapak angkat dari Stephen ini. Jadi namanya ini sekarang menjadi Dominic. Di saat Dominic berumur 7 tahun, orang tua angkatnya ini menceritakan bahwa Dominic ini adalah anak adopsi. Di sini guys, para orang tua angkat itu jika mereka mempunyai anak adopsi, mereka selalu menceritakan bahwa si anak itu bukanlah dari darah dagingnya. Mereka tidak mau merahasiakan identitas dari anak angkatnya ini sendiri. Nah, jadi si Dominic ini diberilah dokumen-dokumen proses adopsi waktu dia masih bayi itu. Tapi Dominic ini tidak pernah membukanya. Ya, mungkin salah satu karena dia masih kecil, jadi dia masih asik bermain, main bola, dan masa pertumbuhannya. Kita dulu kecil umur 7 tahun, kalau kita puas dengan mainan atau apapun hobi kita itu terpenuhi, kita kan nggak baper ya. Kita nggak mikir, ya udahlah, nggak mikir panjang seperti kalau kita udah dewasa sekarang ini ya kan. Kalau kita udah dewasa dikasih kayak itu pasti menjadi sangat beban sekali. Walaupun anak kecil dia akan selalu ingat karena dia udah dikasih tahu. Nah, berkas-berkas ini, file-filenya ini ya dikasih tahu ke Dominic, ditaruh di rumahnya. Mana tahu suatu saat dia akan membuka untuk mencari ibu kandungnya, ibu biologisnya. Nah, karena si Dominic ini sangat pintar main bola, dan pada tahun 1992 akhirnya dia berhasil gabung dengan LFC, Liverpool Football Club. Dan terus karirnya menanjak dan dia bergabung dengan timnasnya Inggris. Namanya udah di mana-mana. Tapi ada satu yang dia tahu, bahwa orang tua angkatnya ini memberikan file. Dia ingin tahu dari mana dia berasal. Dilihatlah kalau dia itu lahir di Scotland. Nah, dia itu aslinya orang Skotlandia. Di tahun 2000-an, dia bergabung dengan timnas Scotland. Karena kesuksesannya, banyak sekali orang-orang sukses itu guys, mereka apakah lari negatif, apakah positif. Kalau positif mereka ingat gitu. Melindungi dirinya, karena jika seorang semakin terkenal maka bakal semakin banyak pengaruh-pengaruh yang tidak diduga, baik itu di lingkungan profesionalnya atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, si Dominic ini ternyata memilih yang negatif. Dia mabuk-mabukan, dia jadi alkoholik,
kemudian dia juga penjudi, sampai akhirnya dia bangkrut. Ya sebangkrut-bangkrutnya pemain bola, kalau dia main lagi tetap aja mereka bayarannya tinggi ya, nggak bakal seperti kita yang bakal jadi gelandangan kalau kita udah bangkrut ya kan. Anyway, akhirnya dia menikah dan mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 cewek, 1 cowok. Namun ada musibah lagi yang terjadi pada dia pada tahun 2019. Di saat itu dia kena kanker. Jadi nggak lama nih guys, 4 tahun yang lalu ya kan. Nah, itulah cambukan bagi dia. Dan satu-satunya keinginan dia di saat itu adalah untuk bertemu dengan ibu biologisnya dia, ibu kandungnya dia yang mengandung dia. Kenapa? Karena penyakit kanker mungkin nggak di sini aja, di mana-mana otomatis orang memikir umurnya akan singkat. Karena banyak sekali orang-orang yang kena penyakit kanker, tumor atau apa, memang benar. Tidak lama setelah itu mereka meninggal. Ada juga yang survive, lumayan banyak juga yang survive. Tapi udah vonisnya itu lumayan mengerikan ya kan, kalau udah kena kanker. Nah di situ si Dominic ini berpikir bahwa umurnya nggak akan panjang lagi. Salah satu yang dia inginkan adalah yaitu ketemu dengan ibu kandungnya. Dia ingin memperkenalkan ibunya kepada anak-anaknya, keluarga barunya, dan dia ingin memeluk ibunya, dan dia ingin tahu kenapa dia dibiarkan untuk diadopsi, kenapa ibunya tidak mau membesarkan dia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pikirannya dia yang dia ingin cari tahu sebelum dia meninggal. Jadi dia mulai menghubungi sebuah institusi di sini, di mana karena seperti saya bilang tadi bahwa sebelum tahun 1970-an banyak sekali bayi-bayi yang diberikan untuk adopsi, apakah itu pembunuhan massal waktu di Irlandia juga pernah saya dengar ceritanya. Nah, jadi institusi ini berusaha untuk mempertemukan orang-orang yang hilang berdasarkan DNA atau file-file yang ada di pemerintahan. Walaupun filenya ada, tapi tidak bisa men-trace di mana orang yang akan dicari ini berada sekarang ini. Biasanya yang paling akurat itu, yang paling cepat itu adalah DNA. Jadi si Dominic ini memberikan otoritas kepada institusi ini, meminta tolong untuk mencarikan ibunya, di mana ibu kandungnya berada. Nah, di sini kalau kita sakit atau apapun urusan kita, seperti kita pergi ke rumah sakit, itu secara tidak langsung kalau nggak salah ya, mereka itu udah mengambil DNA kita. Nah, di DNA kita itu semuanya data-data kita udah jelas, kita itu tinggal di mana sekarang. Nah, di situ bikin mudah bagaimana kita untuk mencari orang atau kerabat kita yang hilang. Nah, akhirnya ketemulah keberadaan ibunya ini masih di Skotlandia, di Glasgow. Si ibunya ini sampai sekarang tidak punya anak dan dia tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua dari ibunya ini mungkin sudah meninggal, jadi dia tidak pernah pergi kemana-mana. Nah, si ibu dari Dominic ini ternyata suka football. Dia sering nonton football. Ya, si ibunya ini Margaret yang tadi. Dan akhirnya si Dominic ini ditemukan dengan si Margaret ini di Halifax, juga nggak jauh dari sini. Disitulah semua hal-hal yang bikin dia bertanya-tanya selama ini, kenapa dia dibiarkan untuk diadopsi sama orang lain, kenapa ibunya tidak mau membesarkan dia. Disitulah ibunya menjelaskan alasannya kenapa. Dan ibunya bilang ternyata keputusan si Margaret ini adalah keputusan terbaik untuk si Dominic ini. Kenapa? Ternyata si Margaret ini dikasih tahu bahwa anak yang dia lahirkan pada tahun 1974 dulu adalah seorang profesional footballer yang membela timnas Inggris dan juga Scotland. Dia langsung kaget, siapa sih namanya, kan? His name's Dominic now. Oh, He was a top-class footballer in the English Premiership. my goodness. He played for Liverpool. Mm-hmm. Yeah, played 6 times for Scotland. What's his second name? Matteo. My goodness. Oh, Dikasih tahulah namanya bukan Stephen lagi, orang tua angkatnya sudah merubah menjadi Dominic Matteo. Langsung kaget ibunya. Wow, katanya, saya nonton dia di TV
Kebayang nggak sih nonton seorang football atau tim footballer itu, pemain-pemain bola, di living roommu, di ruang tamu, di TV ya kan, mikir wah tuh anak pintar banget, oh tuh anak gimana ya kan, namanya main bola. Ternyata salah satu dari tim itu yang membela negaranya itu adalah anaknya. Nah, disitulah dia merasa bangga dan merasa tidak bersalah lagi bahwa keputusan untuk memberikan si Stefan ini untuk diadopsi adalah keputusan terbaik. Tapi 50-50 juga guys. Kadang ada yang baik, kadang ada yang enggak. Ya. Jadi si Margaret ini sangat beruntung banget. Dan akhirnya si Stefan ini sangat senang sekali, atau Dominic ini senang banget, sudah bisa ketemu dengan ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya, dan dia tidak sabar untuk memperkenalkannya ke keluarga barunya dia, ke anak-anaknya dia, itu cucu dari Margaret ini. Mereka tidak membedakan orang tua adopsinya, orang tua angkatnya dengan ibu kandungnya dia sendiri. Dan keajaiban pun datang pada si Dominic ini. Penyakit kankernya pun sembuh total. Ya, mudah-mudahan selalu sembuh Dominic. I wish the best for you. Ya, begitulah kisahnya guys. It's happy ending. So, untuk kisah-kisah berikutnya, saya nggak sabar untuk sharing sama kalian lagi. Dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian petik dari kisah nyata ini. So, always stay tuned bersama Satria Ponder Reaction dengan kisah-kisah nyata yang inspiratif berikutnya. So, dari Liverpool, saya Satria Ponder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.